Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam mata kuliah digital marketing di pertemuan ke-11 dilakukan secara daring melalui platform YouTube. Hari ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu Search Engine Optimize atau kalau disingkat SEO. Baik, silakan teman-teman mahasiswa untuk menyimak dari awal sampai akhir, karena nanti di tengah-tengah materi hari ini melalui platform YouTube ada tugas yang harus teman-teman kerjakan dan kita akan membahas di pertemuan minggu depan. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai yang namanya SEO. Di digital marketing, tentunya teman-teman harus paham mengenai search engine optimization karena kita sudah masuk ke dalam era digital, terutama kita membahas tentang digital marketing. Yang pernah saya bahas tentunya ada yang namanya traffic, kemudian konversi dan relationship. Nah, untuk SEO ini adalah merupakan salah satu strategi dalam mengoptimisasi mesin kerja atau mesin pencarian dengan menggunakan kata kunci. Jadi SEO ini merupakan salah satu bagaimana caranya menampilkan atau menambah agar traffic mengenai produk digital kita melalui webs atau blog atau platform mana saja itu dikunjungi oleh banyak pengguna digital. Sehingga kalau traffic banyak yang datang dan melihat website kita atau blog kita atau platform kita yang kita buat, untuk tujuannya adalah agar terjadinya closing, tentunya traffic ini sangat besar dalam mendapatkan keuntungan di dalam pemasaran produk digital kita. Baik, materi bahasan hari ini pertama kita akan bahas mengenai konsep dasar mesin pencarian, kemudian cara bekerjanya SEO seperti apa, kemudian implementasi SEO dalam user interface website dan user interface blog. Jadi SEO ini merupakan bagian yang terintegrasi melalui mesin pencarian Google. Teman-teman tentunya sering membuka mengenai mesin pencari yang dinamakan Google ini, karena Google ini merupakan artificial intelligence atau AI yang dapat memudahkan pengguna untuk mencari apa yang mereka inginkan dengan menuliskan dalam sebuah kolom tentang apa yang mereka tuju sehingga didapatkan sesuatu hal yang mereka harapkan. Baik. Selanjutnya, apa itu SEO? SEO yang tadi saya sampaikan adalah suatu ilmu yang mempelajari cara mengoptimalisasi mesin pencari berdasarkan kata kunci. Jadi kata kunci dalam mesin pencarian itu otomatis sangat mempengaruhi produk digital kita pada saat kita tampilkan di website atau blog, sehingga orang akan melihat
konten yang kita buat itu minimal ada di dalam isi pencarian Google. Kemudian cara kerja search engine atau SEO ini ada beberapa yang kita bahas. Yang pertama adalah bahwa cara kerja SEO ini pertama ada yang namanya kata kunci informasi. Maksud dari kata kunci informasi ini yaitu bahwa konten yang bersifat pemaparan mengenai informasi mengenai hal teknis, berita, tutorial, dan sebagainya. Jadi kalau dilihat dari tampilan sebelah kiri, contoh kita sebagai pengguna coba mencari bagaimana cara melakukan. Tentunya yang muncul akan bersifat memaparkan mengenai hal teknis, bagaimana memperbaiki handphone, kemudian bagaimana tutorial cara memperbaiki handphone, dan tentunya berita apa saja yang diperlukan oleh pengguna untuk memperbaiki handphone. Jadi dalam kata kunci informasi ini tidak ada bersifat langsung ke dalam transaksional, langsung ke dalam pembelian. Kemudian ada kata kunci semi transaksional, di mana produsen dalam membuat konten memberikan informasi mengarah lebih kepada merek, brand yang lebih secara umum. Jadi contohnya kalau kita ketik handphone terbaru, Google akan memberikan mengenai merek langsung mengenai handphone, kemudian ada harga handphone, tapi belum mengarah ke dalam transaksional, juga lebih secara umum. Kemudian kata kunci transaksional. Jadi konten ini memberikan informasi lebih mengarah kepada transaksi produk atau jasa secara langsung atau tidak. Jadi Google akan memberikan langsung mengenai bagaimana caranya membeli handphone atau berjual beli, sehingga di sini ada langsung ke dalam informasi mengenai bagaimana caranya agar terjadinya jual beli di situ. Kemudian ada kata kunci brand dan merek. Jadi konten ini memberikan informasi mengenai merek, perusahaan, personal lebih spesifik. Jadi kalau di brand ini itu lebih spesifik, tapi kalau semi transaksional itu lebih kepada secara ya, umum. Kalau kita ketik handphone, otomatis akan muncul ada handphone baru sampai ke merek-merek handphone yang ada dari handphone Oppo sampai ke handphone terbaru. Ya. Kemudian di dalam digital saat ini pengguna terbesar di Indonesia dalam melakukan kegiatan digitalnya atau di digital marketing. Yang pertama ada Google di ranking pertama, kemudian ada Facebook dan ada YouTube. Antara Google dengan YouTube itu merupakan bagian dari perusahaan sama, dan Google ini adalah masih satu perusahaan. Kemudian untuk Facebook sendiri itu berbeda. Nah, kalau Google ini dalam user interface-nya itu teman-teman pernah membuka, Google ini memberikan tampilan sederhana. Kemudian kalau pengguna mau mencari sesuatu, tinggal melakukan pengetikan yang ingin. Nah, tentunya dalam melakukan pengetikan atau keinginan pada saat yang tadi bisa dilakukan dengan membuat kata kunci atau sembarang kalau bagi pengguna. Tetapi bagi produsen atau pembisnis tentunya butuh kata kunci agar pada saat pengguna produk digital mau mencari produk yang mereka cari, minimal konten kita itu ada di dalam mesin pencari.
Jadi orang mencari informasi secara aktif dengan akan berlebih langsung. Berbeda dengan Facebook. Facebook itu dalam masuk sosial media. Nah, orang dalam sosial media bukan untuk mencari membeli atau menjual, tapi lebih banyak dalam lebih fokus dalam untuk kesenangan. Jadi orang mencari informasi bagaimana secara aktif. Jadi kalau kita langsung sebagai produsen menawarkan produk kita dalam sosial media, mungkin orang akan jenuh dan akan tidak berkunjung ke tempat yang kita buat. Karena sebetulnya adalah dalam pertemanan. Terus saat ini masih ada beberapa ya, kita mulai masuk ke dalam penjualan atau jual beli. Kemudian YouTube merupakan platform yang sosial media yang orang mencari informasi secara dengan video, rekomendasi mengenai hal-hal yang viral, sehingga orang dengan melihat pendidikan platform video itu langsung tahu hal-hal yang dibutuhkan serta hal-hal yang lebih viral saat itu. Jadi semua ini tentunya mayoritas pengguna terbesar di Indonesia saat ini dari mulai Google, Facebook, dan YouTube. Kita berpikir coba bagaimana orang mencari produk kita di mana dalam Google. Jadi di sini kalau kita misalnya punya produk, orang mengetikkan misalnya mencari produk kita, dicari kurang lebih 1.112.000 dalam 0,50 detik. Otomatis bayangkan kalau orang langsung melihat konten atau copywriting yang kita buat itu ada di halaman pertama. Jadi orang mencari tentang produk kita dan orang melihat dan ujung-ujungnya akan menambah ke polisi atau closing untuk terjadinya transaksi. Nah, bagaimana sih konten kita ada dalam halaman satu Google? Kalau di Indonesia, untuk kecepatan nilai website, diakses rata-rata 4 sampai 5 detik. Kalau di luar negeri itu 2 sampai 3 detik. Nah, konten yang kita buat, website yang kita buat, tentunya blog-blog yang kita buat tentunya harus ada usability yang memudahkan orang tidak terlalu lama atau loadingnya tidak terlalu membuat orang menunggu sehingga langsung 3 sampai 4 detik itu langsung muncul. Sehingga ada usability yang dirasakan oleh pengguna pada saat membuka pilihan kita. Kemudian dari awal membuka saja sudah cepat langsung terbuka, berikanlah fitur-fitur atau usability atau user test yang membuat orang memberikan pengalaman yang membuat dia merasa nyaman dalam lama-lama menggunakan atau berinteraksi dengan kita. Jadi Google akan memberikan evaluasi atau pengukuran atau measurement bahwa kalau pengguna dalam lebih lama ada di website kita, tentunya akan memberikan penilaian yang lama-kelamaan akan ada di halaman masa pertama. Dan tentunya kontennya harus berkualitas dan harus mempunyai ketertarikan bagi pengguna digital dalam merasakan user, user interface, usability, sehingga terjadilah user experience yang memuaskan. Oke. Selanjutnya, bagaimana penerapan SEO pada website atau blog? Pertama, kita akan bahas bagaimana fungsi dari kata kunci. Jadi kata kunci ini bisa teman-teman cari dari yang viral saat ini atau dari kompetitor yang mereka sering buat di website atau blog, yaitu bisa dilakukan dengan VPN.
Karena kalau kata kunci tidak sesuai yang dicari oleh pengguna internet, tentunya nggak akan bisa tampil dalam user test mesin pencarian Google. Tapi kalau kata kunci yang dicari orang itu banyak yang kita buat sesuai katanya lepas di headline judulnya, suatu saat kan kita akan masuk ke dalam mesin pencarian Google. Kemudian analisa kompetitor. Jadi produk yang kita buat tentunya banyak sekali kompetitor atau contoh-contoh atau pesaing yang sudah memulai dan mulai memulai. Tentunya kita lihat kalau kompetitor orang pada saat mengetik kata kunci yang sering dibuat kompetitor itu bisa dijadikan uh, sebagai contoh buat kita membuat kata kunci untuk produk kita ataupun kita sesuaikan dengan kata kunci dengan menggunakan contoh tren atau fotografi player dan lain sebagainya. Nah, dengan kata kunci dengan angka kompetitor, barulah kita bisa membuat konten yang memberikan solutif dan konten yang sesuai relevan dan tentunya orang akan berlama-lama di sini karena user testnya anak digunakan, menarik pada saat digunakan dan pada saat menarik pada saat dilihat. Di situ banyak utility atau usability yang orang memudahkan untuk berinteraksi di situ sehingga kalau sudah seperti itu traffic akan muncul sendirinya dengan adanya SEO yang dilakukan di konten kita. Nah, setelah itu barulah mulai optimasi. Ya. Bagaimana cara membangun identitas dan prioritas brand. Jadi membangun sebuah identitas, prioritas tentunya diawali dengan konten yang berkualitas dan ruhnya, yaitu dengan copywriting. Yang saya sudah bahas bahwa dengan copywriting harus bagaimana anatominya dilibatkan dengan tubuh kita, bahwa buatlah headline judul yang semenarik mungkin yang orang cari, kemudian isinya relevan dengan headline, dan tentunya ada call to action untuk membawa orang setelah penasaran, setelah keinginannya menggebu-gebu, dia pengen tahu lebih lanjut. Jadi di sini tentunya peran dari SEO ini sangat penting agar konten atau produk yang kita buat itu ada dalam pencarian pengguna internet melalui Google atau yang lain. Baik, untuk tugas yang teman-teman harus buat, silakan cari kata kunci untuk membuat makanan, produk makanan itu langsung tertarik, orang respect dan ingin melihat konten kita. Boleh menggunakan bakula yang sudah saya bahas, menggunakan Frida, menggunakan pas, dan menggunakan formula BAD. Jadi silakan Anda buat kata kunci, kemudian buat isinya, dan ada call to action dalam sebuah konten. Nah, tentunya ini dibuat dalam bentuk blog. Jadi rekan-rekan silakan blog, bikin blog dengan teman-teman, dan buatlah konten di situ. Dan nanti kita akan bahas di minggu depan. Baik, itu saja mengenai materi hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk absensi, silakan teman-teman komen dengan menyebutkan nama dan nomornya. Dan tolong jangan lupa subscribe agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi selanjutnya mengenai materi-materi dari digital marketing
ataupun dari konten YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.